Assalamualaikum teman-teman. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu. Kami berlima dari kelompok 14 mencoba akan membahas tentang ekonomi syariah dan revolusi industri 4.0. Menurut pandangan M.M. Metwali dalam bukunya Teori dan Model Ekonomi Islam, ekonomi Islam merujuk pada ilmu ekonomi yang berakar pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dalam konteks ini, Al-Quran dan As-Sunnah dianggap sebagai sumber utama, sementara Ijma dan Qiyas berfungsi sebagai penunjang atau pelengkap untuk memahami serta menginterpretasi prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Yusuf Qaradawi, konsep ekonomi syariah adalah ekonomi yang berlandaskan Tuhan dengan tujuan akhir Tuhan dan penggunaan fasilitas yang tidak terpisahkan dari syariah Tuhan. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dapat diterapkan dalam berbagai konteks ekonomi, baik di negara-negara Muslim maupun di negara-negara non-Muslim. Dalam buku Muhammad Akram Khan, Islamic Economic, berikut adalah landasan teori ekonomi Islam. Tauhid adalah landasan paling utama dalam ekonomi Islam, yang menegaskan bahwa segala sesuatu di alam ini adalah kepunyaan Allah, termasuk harta dan kekayaan. Segala aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan niat baik untuk mencari ridha Allah dan patuh terhadap aturannya. Implikasi penting dari prinsip ini adalah pemahaman bahwa harta dan kekayaan bukanlah tujuan utama, melainkan alat untuk meraih keridhaan Allah. Ma'ad, yang berarti ekonomi Islam, menekankan bahwa kehidupan akhirat merupakan tujuan terakhir manusia. Oleh karena itu, semua aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan niat baik untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Prinsip ini mendorong individu untuk melakukan kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat luas, tidak hanya untuk kepentingan pribadi. Nubuwah menyoroti bahwa ajaran ekonomi dalam Islam bersumber dari ajaran para nabi yang mewariskan nilai-nilai etika, keadilan, dan kesejahteraan bagi umat manusia. Prinsip ini mendorong individu untuk mempelajari ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan ekonomi mereka. Al-Adi berarti ekonomi Islam menuntut kesetaraan, ketidakberpihakan, dan penegakan keadilan dalam semua transaksi ekonomi. Setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama dalam kegiatan ekonomi dan manfaat ekonomi harus didistribusikan secara adil di antara seluruh anggota masyarakat. Prinsip ini juga melarang praktik-praktik yang menghasilkan ketimpangan ekonomi seperti riba, gharar, dan maisir. Khilafah. Landasan ini menekankan bahwa manusia diangkat sebagai pemimpin atau khalifah di bumi ini untuk menjaga serta mengelola sumber daya yang diberikan Allah dengan baik dan bertanggung jawab. Prinsip ini juga mendorong pemerintah untuk terlibat secara aktif dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi agar sesuai dengan ajaran Islam. Revolusi industri adalah serangkaian perubahan mendasar di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan komunikasi yang mengubah cara hidup dan bekerja manusia. Revolusi industri dimulai di Inggris pada abad ke-18 ke seluruh dunia selama abad ke-19 dan ke-20. Revolusi industri 1.0 atau dengan istilah The Mechanization of Production di akhir abad ke-18 ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Revolusi industri 2.0 atau dengan istilah The Electrification and Mass Production di awal abad ke-20 ditandai oleh lebih lanjutnya proses industrialisasi dan kemajuan dalam produksi massal.
Revolusi Industri 3.0 atau dengan istilah The Digital Revolution, akhir abad ke-20 ditandai oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk otomatisasi produksi. Revolusi Industri 4.0 atau dengan istilah The Cyber Physical Revolution di awal abad ke-21 ditandai oleh digitalisasi dan penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, robotika, dan Internet of Things (IoT). Perkembangan ekonomi syariah di dunia dan di Indonesia dibagi menjadi dua. Pertama, dalam Islamic Financial Service Industry Report 2023, diterbitkan oleh The Islamic Financial Service Board (IFSB), bahwa ekonomi syariah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2022, nilai aset keuangan syariah di dunia mencapai lebih dari 3 triliun dolar AS. Yang kedua, di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan telah merilis laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia (LPKSI 2022) dengan tema Pemberdayaan Ekosistem Keuangan Syariah dan Digitalisasi untuk Penguatan Keuangan Syariah dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional. Tema LPKSI 2022 ini merupakan wujud komitmen kuat OJK dalam mendorong ketahanan, serta memajukan industri keuangan syariah di Indonesia pada masa pemulihan pasca pandemi COVID-19. Adapun yang menjadi sorotan dalam LPKSI 2022, pertumbuhan industri keuangan syariah mencapai tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 11,7% selama 5 tahun terakhir. Aset perbankan syariah tumbuh sebesar 15,63% year-on-year pada tahun 2022, sedangkan lembaga keuangan syariah non-bank IKNB Syariah tumbuh sebesar 20,88% year-on-year. Pangsa aset perbankan syariah terhadap total aset perbankan meningkat dari 10,80% pada tahun 2017 menjadi 13,41% pada tahun 2022. Pangsa aset IKNB syariah terhadap total aset IKNB meningkat dari 5,48% pada tahun 2017 menjadi 6,15% pada tahun 2022. Tren global dan situasi di Indonesia termasuk peran OJK dalam pengembangannya. Industri 4.0 dan ekonomi syariah memiliki potensi yang menawarkan peluang besar bagi ekonomi syariah. Kemajuan teknologi industri 4.0 seperti kecerdasan buatan, otomatisasi, dan Internet of Things dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam praktek ekonomi syariah. Penerapan teknologi ini juga mendukung aspek keberlanjutan lingkungan, sesuai dengan prinsip-prinsip ekologi yang dianut dalam ekonomi syariah. Dan juga ekonomi syariah memberikan kontribusi berharga bagi perkembangan industri 4.0. Pendekatan ekonomi syariah yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanfaatan luas bagi masyarakat dapat membantu mengarahkan industri 4.0 menuju arah yang lebih adil dan merata. Beberapa contoh sinergi antara industri 4.0 dan ekonomi syariah. Kecerdasan buatan AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam praktek keuangan syariah. Misalnya, AI dapat digunakan untuk memproses transaksi secara otomatis, mendeteksi penipuan, dan memberikan saran investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Otomatisasi dapat digunakan untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas dalam industri halal. Misalnya, robot dapat digunakan untuk memproduksi makanan halal secara massal tanpa mengorbankan kualitas dan keamanannya. Internet of Things dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam rantai pasok produk halal. Misalnya, IoT dapat digunakan untuk melacak pergerakan produksi halal dari produsen hingga konsumen, sehingga dipastikan bahwa produk tersebut tetap halal selama proses pengiriman.
Digitalisasi pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq adalah salah satu contoh dari perubahan sistem manualisasi menjadi digitalisasi, namun tetap menerapkan sistem ekonomi Islam atau berpegang pada syariah Islam. Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq atau lebih dikenal dengan Kopontren Alif berdiri secara legal pada tahun 1997. Namun kegiatan agribisnis dan agripreneur yang melibatkan santri dan masyarakat sekitar sudah dimulai jauh sejak tahun 1970. Awalnya, sektor pertanian tidak diminati oleh masyarakat karena tidak ada pengetahuan dalam bertani. Akses jalan yang sulit dari lahan ke jalan raya dan tidak tahu jika sudah panen mau dijual kemana. Ironisnya, mereka tinggal di atas hamparan tanah yang subur dan iklim yang cocok untuk bertani dan berkebun. Semangat Mang Haji Fuad, panggilan akrab warga kepada Kiai Haji Fuad Afandi, tercermin dalam ungkapannya yang terkenal. Jangan sampai ada sejengkal tanah yang tidur. Jangan sampai ada sedikit waktu yang nganggur. Jangan sampai ada sehelai sampah yang ngawur. Mang Haji Fuad, sayuran segar untuk semua. Pondok Pesantren Al-Ittifaq ini melakukan kegiatan usaha pertanian dengan mengikuti perkembangan era digitalisasi, dengan tidak mengubah konsep atau unit bisnis mereka yang sudah dilakukan sejak tahun 2021. Maka Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq mulai merambah secara bertahap untuk melakukan digitalisasi, serta mengingat pemberdayaan masyarakat sekitar merupakan aset penting yang harus dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Dengan demikian, Pondok Pesantren mulai mengembangkan inovasi dengan cara menggunakan aplikasi-aplikasi digital yang tersedia dari sektor agribisnis dengan kualitas produk hasil bumi. Dan digitalisasi Al-Ittifaq sudah diresmikan oleh Wakil Presiden RI pada tahun 2022. Mari kita saksikan penjelasannya melalui video ini. Perkembangan teknologi telah mendorong Kopontren Al-Ittifaq untuk melakukan berbagai inovasi dalam upaya memasarkan produk-produknya. Salah satu di antaranya adalah melalui penerapan sistem online dalam menjual produknya melalui aplikasi bernama Alif Mart. Melalui aplikasi Alif Mart, Al-Ittifaq memasarkan berbagai komoditas pertanian. Konsumen dapat memesan langsung sayuran ataupun buah-buahan yang diinginkan hanya dengan satu kali klik. Konsumen tinggal menanti di rumah. Sayuran yang dipesan akan diantar langsung ke rumah pembeli. Cepat, mudah, dan praktis. Itu kata Rasulullah, ista'in billah wala ta'jiz. Minta inayah pada Allah. Minta tolong pada Allah dan jangan lemah. Harus melakukan penguatan diri dengan laku kita mengembangkan upaya-upaya yang sangat kita bisa lakukan. Dan pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang besar untuk mendukung termasuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Akhir kata dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, peluncuran digitalisasi pertanian, saya nyatakan diresmikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai segala ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih. Aqulu qawli hadza in uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk tetap berada di tempat, karena selanjutnya akan kita ikuti bersama peresmian peluncuran digitalisasi pertanian. Untuk itu kami undang dengan hormat Menteri Koperasi dan UKM serta Gubernur Jawa Barat. Baik Bapak dan Ibu, sebentar lagi akan kita saksikan peresmian yang akan ditandai dengan penyentuhan layar LED oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan baik Bapak, mohon izin kita akan hitung mundur bersama dimulai dari 3, 2, 1.
Digitalisasi menjadi kunci pondok pesantren untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian agar mampu beradaptasi dan bersaing. Al-Ittifaq menerapkan digitalisasi pertanian berbasis Internet of Things atau IoT yang dilengkapi dengan 7 sensor otomatis sesuai kebutuhan tanaman, memiliki data iklim, penyiraman dan pemupukan secara otomatis, dan dapat dioperasikan secara online melalui smartphone. Digitalisasi memberikan kemudahan untuk para petani dalam hal kontrol tanaman dan juga peningkatan produktivitas serta kualitas untuk masa tanam selanjutnya. Dengan optimalisasi integrated digital farming, pondok pesantren dapat memperkuat ekosistem melalui kesamaan visi, membangun Indonesia. Bersama, kita manfaatkan momentum kebangkitan ekosistem kemandirian ekonomi pesantren menuju ekonomi Indonesia maju. Menurut Yusuf Qaradawi, konsep ekonomi syariah adalah perekonomian yang berlandaskan Tuhan dengan tujuan akhir Tuhan dan penggunaan fasilitas yang erat kaitannya dengan syariat Tuhan. Berikut landasan teori ekonomi Islam, yaitu tauhid, khilafah, nubuah, keadilan. Prinsip ini menjadi landasan pemikiran ekonomi Islam. Maslahah prinsip ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dan mengharuskan setiap keputusan ekonomi yang diambil mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Memasuki era revolusi industri 5.0, fokus baru pada kolaborasi antara manusia dan teknologi canggih seperti AI, virtualisasi, augmented reality merupakan istilah yang menggambarkan era baru revolusi industri yang ditandai dengan berkembangnya teknologi digital seperti Internet of Things, kecerdasan buatan AI, dan komputasi awan. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga kita semua sehat selalu agar dapat merasakan sampai dengan era industri 10.0.